Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, supaya kita dapat memulai pembelajaran ini dengan baik. Nah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ibu minta satu orang untuk memimpin doa kita. Ibu minta Ike boleh? Seperti yang ibu bilang tadi, di keadaan awal elektron berada pada tingkat energi yang rendah, ini dia, dalam keadaan stabil. Kemudian saat dipanaskan, elektron menyerap energi panas sehingga meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Tapi dia nggak stabil anak-anak. Nah karena ketidakstabilan itulah dia masuk lagi ke keadaan yang ketiga, elektron kembali dan melepas energi. Nah dalam bentuk foton atau cahaya yang berbeda warnanya. Jadi, setiap unsur memiliki selisih energi yang berbeda antara tingkat-tingkat elektronnya. Ketika elektron kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, yang keadaan ketiga, energi yang dilepaskan memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Itulah panjang gelombang itulah yang menunjukkan kenapa warnanya bisa berbeda-beda. Nah, anak-anak ibu, kemudian kedua itu adalah lithium klorida, ya, lithium klorida. Yang kedua yang ketiga potasium, ya, anak. Potasium berwarna hitam. Yang terakhir, yang keempat, sodium. Apa? Biru, oke. Terakhir ini, masuan. Kalsium, ya. Wow, ada orange. Brick red. Iya, masuan saya bilang. Sekian anak. Jadi, anak ibu, kita tahu ya, mana yang ibu tanyakan. Ya, kalau kita tidak ibu, ibu mau tanya ini. Tadi kalau tidak, apa ini? Apa yang tadi ibu? Tadi ya? Nanti dari saya, ibu nanya, tadi kenapa sih bisa muncul warna yang berbeda? Kenapa energi panas itu bisa tiba-tiba lompat? Dari apa sih? Ada betul, tapi dari nanti kita lupa aja ya. Oke. Ini ya nanti ibu. Ada kesulitan untuk ngomong ya. Ibu nggak apa-apa ya. Kalau kelompok ini kurang fokus, tidak ada keterangan, apalagi khusus kan ada mau lebih nyaman sendiri ya, seperti silakan lanjutkan ya nanti. Kalau kesian bisa dulu ya. Supaya dulu, ini kelompok 2 yang 4 ya. Kelompok 1. Ini bisa dulu. Ini bahasanya masih panjang, tapi ini masih dasar-dasarnya. Jadi pertemuan selanjutnya, anak ibu bisa mempelajari mengenai stokiometri yang lebih dalam, karena nanti kita pas pembelajaran selanjutnya saling nyambung ya anak ibu. Kemudian nanti ibu akan mengirimkan hal-hal soal yang dasar-dasar saja untuk kalian kerjakan dan diurusan di bisa. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih dan selamat pagi bagi ibu. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi ibu. Anak-anak ibu semua udah sarapan belum? Sudah, tapi kok lemes sekali. Kenapa itu? Kenapa kurang tidur di B? Banyak tugasnya? Tetap semangat ya Bu ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai stokiometri. Tapi sebelumnya anak-anak ibu
Nah, ibu ambil contoh yaitu H2O. Di atas adalah reaksi yang belum setara. H2O tambah O2 menghasilkan H2O. Nah, di sini H-nya sudah 2, namun di sini O masih 1. Maka kita setarakan. Kita lanjut ke bawah. Karena di sini tadi O-nya masih 1, kita buatlah di sini agar dia setara. Di depan H ini 2, angka 2 H2O. Nah, karena kita sudah mendapatkan di sini O-nya 2, kita harus tahu nih di sebelah sini sudah pas enggak? Di sini 4. Di sini harus 4 juga ininya. Ini harus 4, ini harus 4. Maka H2 pertama di atas di sini tidak 4 kan anak-anak ibu. Maka di sini 2 kali 2 menjadi 4. Penjelasannya bisa kita lihat di sini ya anak-anak. Nah, selanjutnya perbandingan mol. Dalam stoikiometri, perbandingan mol berasal dari koefisien reaksi. Contohnya adalah N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Artinya, dalam 1 mol N2 bereaksi dengan 3 mol H2 menghasilkan 2 mol NH3. Inilah disebut perbandingan stoikiometri. Nah, di sini kita akan menghitung MR dan jumlah mol senyawa. Kita masuk ke contoh, hitung jumlah mol dari 18 gram air. Pertama-tama kita harus tahu MR dari hidrogen dan oksigen. MR hidrogen berapa anak ibu? 16. Maka di sini kita buat 1. Karena di sini hidrogennya ada 2, maka dikali 2. Oke. Selanjutnya kalau oksigen berapa MR-nya? 16. Karena di sini 1, maka 1 kali 16 sama dengan 18. Jadi
dan minggu depan Ibu periksa. Sekian untuk pembelajaran